Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Pomalo. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Menurut Quen Janingrat, budaya adalah daya dan budi berupa cipta, karsa, dan rasa. Nah, budi diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia yang merupakan pancaran dari budi dan daya terhadap seluruh apa yang dipikirkan, dirasa, dan direnungi. Kemudian diamalkan dalam bentuk suatu kekuatan yang menghasilkan kehidupan. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa, berarti yang mengolah atau yang mengerjakan sehingga mempengaruhi tingkat pengetahuan, sistem atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari, sifatnya abstrak. Sedangkan perwujudan lain dari kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata yang semuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan keragaman suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari keragaman ras, suku, dan bangsa hingga bahasa. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingnya, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas dari Indonesia. Pada hakikatnya, keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang dampak dari sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, dari zaman ke zaman, perkembangan budaya mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, keanekaragaman ini mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meski memiliki aneka ragam suku, budaya, agama, dan golongan, Indonesia tetaplah satu kesatuan, di mana semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya mengukuhkan bahwa sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, seperti kebudayaan yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana dengan kearifan lokal yang dimiliki dan sumber daya manusianya menjadikannya sebagai salah satu provinsi yang patut untuk dipertimbangkan di kancah nasional. Dengan ragam adat istiadat, budaya, dan seni yang dimiliki masing-masing daerah yang berada di Sulawesi Selatan. Kesenian Sulawesi Selatan dikenal sebagai kebudayaan tinggi dalam konteks kekinian, karena pada dasarnya seni tidak menyatu dalam beberapa aspek kehidupan, tetapi lebih dari itu dia mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap lingkungan sekitar dan psikologis. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran dan sejauh mana masyarakat mampu mengekspresiasi dan menginterpretasikan hasil seni dan budaya yang ada.
Nah, dimulai dari ragam bahasa. Ragam bahasa Bugis merupakan bahasa asli orang Bugis dan beberapa arti atau dialek yang termasuk bahasa Bugis, misalnya Pangkep, Bone, Camba, Sidra, Wojo, Sinjai, Sawito, Baru, Lau, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun bahasa Mengasara atau Mengasasa, di mana bahasa Mengasara merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Makassar. Wilayah yang memakai bahasa ini yaitu Pangkep, Naros, Jeneponto, Tangkalar, Banten, dan Makassar. Selanjutnya, ada pula bahasa Toraja. Bahasa Toraja merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Toraja. Bahasa ini terdiri dari beberapa subbahasa seperti Toala, Tae, serta Toraja. Nah, keragaman suku yang berada di daerah Sulawesi Selatan yaitu suku yang pertama, suku Bugis, 2 Makassar, 3 Mandar, 4 Toraja, 5 Duri, dan 6 Patinjo. Dan yang ke-7 Bone, 8 Malawa, 9 Endekan, dan 10 Pataye, dan 11 Kejang atau Konjo. Nah, rumah adat yang berada di Sulawesi Selatan yaitu rumah adat yang dapat kalian lihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping ini merupakan salah satu rumah adat yang berada di Sulawesi Selatan, yaitu Tongkonan. Nah, pada umumnya Tongkonan banyak dikenal di semua orang. Selain dijadikan tempat tinggal, Tongkonan sangat penting karena bisa juga dijadikan sebagai tempat upacara. Tongkonan berdiri di atas tumpukan kayu dengan ukiran warna merah, hitam, dan kuning. Atapnya berbentuk seperti perahu pelengkup. Nah, rumah adat yang berbentuk panggung ini terdiri dari 3 ruang, yaitu ruang tamu, ruang makan, dan ruang belakang. Sementara kolongan rumah dijadikan sebagai kandang kerbau sebagai simbol kekayaan suku Toraja. Di depan rumah dihiasi susunan tanduk-tanduk kerbau sebagai pelambang bahwa pemiliknya telah berulang kali dalam mengadakan upacara kematian besar-besar. Hingga kini Tongkonan menjadi daya tarik pariwisata untuk suku Toraja. Baik, ini merupakan tampilan dari gambar baju adat untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di mana kalian bisa lihat bagaimana cara atau baju yang biasa digunakan dalam kebudayaan ataupun adat yang turun-temurun yang mereka pakai. Nah, ini merupakan makanan khas Sulawesi Selatan, yaitu yang pertama ada gambar video tayang langsung yaitu makanan khas berupa kapurung, dan yang kedua sop kondro, dan yang ketiga pisang epe, dan yang keempat ada es pala butung. Nah, dan ini merupakan tarian yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, di mana ini merupakan tayangan video yang bisa kalian lihat secara langsung, dan ini merupakan budaya-budaya yang berasal dari berbagai suku yang berada di Sulawesi Selatan. Nah, baik, ini merupakan upacara adat istiadat yang biasanya dilakukan oleh suku Toraja, yaitu upacara adat Manene. Kalian bisa lihat secara langsung ini videonya. Nah, budaya di tanah Toraja yang bertempat di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pengganti pakaian mayat oleh para leluhurnya, di mana ini unik dan khas mengingat ritual Manene dilakukan untuk masyarakat Barutu di pedalaman kerajaan. Ritual Manene dilakukan setiap 3 tahun sekali dan biasanya dilakukan pada bulan Agustus. Nah, ini merupakan ritual yang bisa kalian lihat secara langsung.
Nah, ritual ini diawali dengan berkumpulnya para anggota keluarga di bangunan makam jenazah untuk mengambil jasad keluarga mereka yang telah meninggal. Setelah itu, jasad akan dibersihkan dari kepala hingga ujung kaki. Nah, dan didandani dengan pakaian yang baru dan lengkap, seperti saat mereka masih hidup. Jasad yang didandani tidak sepenuhnya masih utuh. Wajar saja jasad tersebut sudah berusia puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Namun, masyarakat suku Toraja sudah turun-temurun untuk mengetahui teknik pengawetan mayat. Selanjutnya, jasad yang telah didandani tersebut biasanya diarah bersama anggota keluarga keliling desa. Tetapi ada pula jasad yang langsung dimasukkan kembali ke dalam patane. Nah, ritual manene diakhiri dengan acara makan bersama keluarga besar, sekaligus acara temu kangen yang para anggota keluarga yang biasa terpisah oleh jarak dan waktu akibat kesibukan masing-masing. Biasanya jasad yang telah didandani juga turut diikut sertakan dalam acara keluarga ini. Para anggota keluarga akan duduk bersama jasad tersebut dan diajak berbincang-bincang, bahkan berfoto bersama. Bagi masyarakat Toraja, ritual manene lebih sekedar membersihkan jasad dan mendandani mereka dengan pakaian yang baru. Ritual ini memiliki banyak makna yang lebih besar dari itu, yaitu untuk menunjukkan bahwa hubungan antara keluarga sekaligus tidak terputus walaupun telah dipisahkan oleh kematian. Ritual ini biasanya dilakukan setelah masyarakat Tanah Toraja selesai dalam memanen hasil perkebunannya. Jika dilakukan sebelum panen, maka masyarakat suku Toraja percaya panen mereka akan mengalami gangguan. Entah gangguan tersebut dialami oleh hama atau faktor alam lainnya yang mengakibatkan mereka gagal panen. Hal paling menarik pada saat ritual manene dilaksanakan adalah saat menggantikan pakaian terhadap mayat. Ritual ini merupakan bentuk penghormatan kepada arwah terhadap leluhur yang selama ini melindungi anggota keluarga dan dijauhkan mereka dari hal-hal buruk. Itu merupakan kepercayaan dari suku Toraja. Nah, suku Toraja ini memiliki ritual ini tidak bisa dilewatkan saat Anda pariwisata datang mengunjungi Tanah Toraja. Karena di suku Toraja ini memiliki keunikan terhadap suku-suku mereka. Dan tidak hanya terdapat suku Toraja, melainkan terdapat juga banyak suku-suku yang terdapat di Sulawesi Selatan. Nah, itulah materi keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya berada di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana terdapat berbagai suku, agama, dan ras yang berbeda-beda, tetapi kita sebagai generasi penerus bangsa menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama maupun suku dan ras. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa yang harus menjaga kelestarian budaya kita yang terbentuk sejak dahulu kala hingga sekarang, agar kedepannya kita tetap melestarikan budaya tersebut yang berada di daerah kita masing-masing. Sekian dari saya.
Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, kesempurnaan hanya milik Allah, dan kekurangan datanglah dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.